Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum fisika yang telah saya buat bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Bab yang akan dijelaskan dalam video ini yaitu massa jenis, pegas, bandul, dan listrik. Yang pertama, massa jenis. Laporan praktikum ini menjelaskan bagaimana cara mendapatkan massa jenis melalui perhitungan secara langsung, yaitu dengan mengukur sebuah benda menggunakan jangka sorong dan mengukur massanya menggunakan raca. Dan yang kedua adalah pengukuran atau perhitungan secara tidak langsung, yaitu dengan menaruh sebuah benda ke dalam air, yang mana air tersebut telah diisi ke dalam sebuah beker atau gelas ukur, yang mana nantinya akan ditentukan perbandingan awal air sebelum dimasukkan benda dan sudah dimasukkan benda. Nah, tujuan dalam melakukan praktikum ini adalah satu, dapat menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, gelas ukur, dan raca. Yang kedua, mendapatkan hasil perbandingan massa jenis dari benda yang massanya berbeda. Dan yang ketiga, dapat menentukan massa jenis suatu benda secara pengukuran langsung maupun pengukuran secara tidak langsung. Kemudian, manfaat yang didapatkan setelah melakukan praktikum ini adalah satu, dapat mengetahui konsep-konsep yang digunakan dalam menentukan massa jenis. Yang kedua, dapat mengetahui konsep massa jenis pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, praktikum ini dapat dijadikan referensi pembaca. Nah, masuk ke dalam pembahasan. Nah, massa jenis ini adalah sering disebut juga seperti rapat massa atau kerapatan suatu benda. Nah, massa jenis ini adalah perbandingan antara besarnya massa dengan volume suatu zat atau benda yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi gravitasi bumi. Nah, massa jenis ini memiliki rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume, yang mana dalam bahasa matematisnya adalah Rho sama dengan M per V. Rho sebagai massa jenis suatu zat, yang besarnya itu, yang satuannya, Rho itu massa jenis zat, yang satuannya kilogram per meter kubik. M sama dengan massa zat, yang satuannya kilogram, dan V sama dengan volume zat, yang satuannya meter kubik. Nah, massa jenis ini berfungsi untuk menentukan zat, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, untuk menentukan volume benda ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, secara langsung, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menentukan volume secara langsung ini adalah dengan memasukkan benda ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air. Dan yang kedua, secara tidak langsung, yaitu mengukur volume dengan mengukur benda menggunakan jangka sorong secara manual. Alat dan bahan apa saja nih yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama jangka sorong, gelas ukur, air, aluminium, besi, kuningan, dan neraca digital. Nah, prosedur dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama, timbang massa benda yang ingin diukur. Selanjutnya, ukur benda secara tidak langsung. Yang ketiga, catat pada tabel hasil percobaan. Yang keempat, ukur aluminium secara langsung, yaitu dengan masukkannya ke dalam air yang telah diisi sebanyak 100 ml. Kemudian, hitung selisih air sesudah dan sebelum dimasukkan benda. Yang selanjutnya adalah keluarkan benda, kemudian tambahkan air lagi sebanyak 50 ml. Jadi, dalam satu gelas ukur itu
Sebelum dimasukkan benda, airnya berisi 150 ml, kemudian masukkan aluminium, hitung kembali selisih yang didapatkan. Selanjutnya lakukan 5 kali percobaan dengan menambahkan air 50 ml selanjutnya. Kemudian buat rata-rata untuk mendapatkan volume benda, dan yang ke-10 adalah ulangi cara 4-8 untuk mengukur besi dan kuningan, dan yang terakhir adalah catat pada tabel hasil percobaan. Nah, dari alat dan bahan dan prosedur yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil yang didapatkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume suatu zat dan tidak dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Bahwa massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume suatu zat dan tidak dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Nah, suatu zat padat yang memiliki massa berbeda-beda akan memiliki massa jenis yang berbeda pula. Namun, suatu zat berapapun massa dan volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Selanjutnya, pegas. Nah, latar belakang kami melakukan praktikum pegas adalah dalam kehidupan sehari-hari, pegas sudah umum digunakan seperti dalam spring bed, jam tangan, dan sepeda motor. Pada umumnya, pegas terbuat dari baja. Pegas akan bertambah panjang atau bertambah pendek jika diberi gaya. Dari sini dapat dicari frekuensi pegas secara statis. Nah, praktikum ini dilakukan untuk mengetahui nilai tetapan dari suatu pegas yang menggambarkan kekakuan dari suatu pegas. Karena setiap pegas memiliki nilai frekuensi yang berbeda-beda, tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Selanjutnya tujuan, yaitu 1. Dapat mendapatkan perbedaan pegas tunggal, seri, dan paralel ketika diberi beban. Yang kedua, menentukan waktu dan periode yang didapatkan ketika pegas berosilasi. Dan yang ketiga adalah mendapatkan nilai frekuensi pegas berdasarkan teori dan praktikum. Nah, manfaat dalam melakukan praktikum pegas adalah 1. Dapat konsep-konsep yang digunakan dalam menentukan frekuensi pegas. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Dan yang ketiga, dapat berguna dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Pegas adalah salah satu contoh sistem elastis yang memiliki sifat mengembalikan bentuknya ketika diberikan gaya luar. Nah, yang di bawah ini adalah rumus pegas. F sama dengan K delta X, yang mana F adalah gaya yang diberikan pada pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum pegas adalah yang pertama, pegas, selanjutnya mistar baja, statif dan penjepitnya, stopwatch, dan beban 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Nah, prosedur percobaannya bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu 1. Menyiapkan statif dan penjepitnya. Yang kedua, memasang pegas tunggal pada dudukan statif yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, tempatkan beban pada pegas, dimulai dari massa yang paling kecil, yaitu 50 gram. Nah, selanjutnya simpangkan beban dari posisi setimbangnya. Kami menggunakan sudut simpangan 30 derajat.
Selanjutnya, lepaskan dan hidupkan stopwatch pada sistem masa pegas akan berosilasi ketika pegas akan berosilasi. Nah, selanjutnya adalah hitung sampai 10 kali osilasi, setelah itu matikan stopwatch. Pencatat waktu stopwatch selama 10 kali osilasi dan lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Kemudian hitung rata-rata, hitung periode, hitung frekuensi, dan bandingkan antara hasil pengujian dengan perhitungan berdasarkan teori dan berdasarkan praktikum. Kemudian ulangi pengujian dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, ini adalah hasil yang kami dapatkan setelah melakukan praktikum pegas. Nah, dalam praktikum ini, dalam hasil yang telah didapatkan dari data tersebut adalah dapat diketahui bahwa semakin besar sebuah massa, maka jarak simpangan menjadi lebih besar pula. Selain itu, semakin besar sebuah massa, maka waktu yang dibutuhkan untuk berosilasi akan semakin lama. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah dari praktikum ini yang dilakukan bahwa semakin besar masanya maka semakin kecil frekuensi pegasnya, dan semakin banyak rangkaiannya semakin besar pula frekuensi pegasnya. Selain itu, waktu dan periode yang didapatkan semakin besar seiring bertambahnya massa. Selanjutnya, praktikum bandul matematis. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari ilmu fisika. Salah satu contohnya adalah permainan di taman kanak-kanak, yaitu ayunan. Nah, di mana dari ayunan tersebut kita dapat menghitung periode, yaitu selang waktu yang diperlukan beban untuk melakukan suatu getaran lengkap, dan juga kita dapat menghitung berapa besar gravitasi bumi di suatu tempat. Nah, kita lanjut ke tujuan, yaitu 1. Dapat menentukan waktu dan periode yang didapatkan ketika bandul diayunkan dengan massa yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan nilai frekuensi pada bandul. Dan yang ketiga, mendapatkan nilai percepatan gravitasi pada bandul. Nah, masuk ke pembahasan. Bandul matematis ini terdiri dari sebuah massa yang Bandul matematis terdiri dari sebuah massa yang digantungkan pada ujung sebuah tali atau kawat yang tidak dapat diregangkan. Ketika massa tersebut ditarik dari posisi setimbangnya dan kemudian dilepaskan, maka akan berayun bolak-balik. Bandul matematis terdiri dari sebuah massa yang digantungkan pada ujung sebuah tali atau kawat yang tidak dapat diregangkan. Ketika massa tersebut ditarik dari posisi setimbangnya dan kemudian dilepaskan, massa akan berayun bolak-balik membentuk lintasan berbentuk busur lingkaran. Nah, hal-hal yang memengaruhi percobaan bandul mates. hal-hal yang memengaruhi percobaan bandul matematis ini antara lain 1. Periode, 2. Frekuensi, dan 3. Percepatan gravitasi. Nah, periode ini untuk menentukan periode ini kita dapat menggunakan rumus T sama dengan 1 per F atau T sama dengan 2 pi akar F T sama dengan 2 pi akar L per G. Nah, untuk menentukan frekuensi ini kita dapat menentukannya dengan F sama dengan 1 per T atau F sama dengan 1 per 2 pi akar G per L, yang mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, T adalah waktu dengan satuan sekon, T besar adalah periode, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, Selanjutnya adalah percepatan gaya gravitasi. Nah, untuk mendapatkan percepatan gaya gravitasi ini kita dapat menggunakan rumus T sama dengan 2 pi akar L per G atau G
dari yang rumus sebelumnya itu T sama dengan 2pi akar L per G, nah kita dapat menentukan percepatan gaya gravitasinya dengan persamaan G sama dengan 2pi kuadrat L per T, di mana T besar adalah periode dengan satuan sekon, L adalah panjang tali dengan satuan meter, dan G adalah percepatan gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan ini, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Terlihat dari data bahwa semakin panjang tali, maka semakin lama waktu atau periode yang dibutuhkan untuk satu kali osilasi. Hal ini menunjukkan bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode osilasi. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan hasil praktikum, semakin panjang tali, maka waktu atau periode yang dibutuhkan semakin lama. Jadi, faktor yang memengaruhi besar periode ayunan bandul adalah panjang tali, sedangkan massa benda dan simpangan tidak memengaruhi periode ayunan secara signifikan. Dengan ini, percepatan gravitasi dapat ditentukan oleh osilasi bandul. Selanjutnya yaitu bab terakhir, listrik. Latar belakang dalam melakukan praktikum listrik adalah listrik adalah suatu energi yang memegang peranan penting bagi kehidupan kita. Pada rangkaian listrik terdapat hukum-hukum yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, dan hukum Kirchhoff 2. Nah, praktikum ini dibuat untuk menguji kebenaran rumus dari tegangan dan arus listrik dengan 3 rangkaian berbeda, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, tujuan kami melakukan praktikum ini adalah agar mendapatkan besar kuat arus, tegangan, tahanan, dan daya secara teori. Yang kedua, mendapatkan besar kuat arus, tegangan, tahanan, dan daya secara praktikum. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara arus listrik dengan tegangan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya nilai arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan sebanding dengan besarnya nilai tegangan. Secara matematis, hukum Ohm dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini didapatkan V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I, di mana V adalah tegangan, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum listrik ini terdapat batu baterai, lampu, breadboard, kabel listrik, saklar tombol sederhana, resistor, dan saklar. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum listrik ini dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya di sebelah kanan adalah prosedur percobaan. Yang pertama adalah membuat rangkaian listrik seri menggunakan beberapa lampu. Kemudian tekan tombol saklar dan amatilah nyala lampu. Kemudian lepas salah satu lampu dari tempatnya dan tekan kembali tombol saklar. Yang selanjutnya adalah membuat rangkaian listrik paralel menggunakan beberapa lampu. Yang kelima adalah tekan tombol saklar dan amatilah nyala lampu serta bandingkan dengan nyala lampu rangkaian seri. Kemudian lepas salah satu lampu dari tempatnya dan tekan kembali tombol saklar dan amati yang terjadi. Yang kemudian adalah membuat rangkaian listrik seri paralel atau campuran. Yang kedelapan adalah tekan tombol saklar dan amatilah nyala lampu. Yang kesembilan adalah lepas salah satu lampu dari tempatnya dan tekan kembali tombol saklar dan amati fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah hitung nilai hasil pengujian praktik, nilai arus listrik, tegangan, dan tahanan yang mengalir pada rangkaian listrik seri paralel. Nah, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut ini. Secara praktikum, rangkaian seri yang didapatkan adalah sebagai berikut. Kemudian ada hasil sebagai dari rangkaian paralel, dan yang
ketiga ada hasil dari rangkaian campuran. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah perhitungan secara teori pada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ini dihitung menggunakan rumus-rumusnya. Nah, kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan praktikum listrik ini adalah berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali, maka waktu atau periode yang dibutuhkan semakin lama. Nah, dapat disimpulkan Nah, dari hasil yang didapatkan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kuat arus listrik. Nah, dari hasil yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama dan beda potensialnya berbeda. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel berbeda dan beda potensialnya sama. Sehingga nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang dibanding nyala lampu pada rangkaian seri. Praktikum ini juga menerapkan hukum Ohm untuk menghitung rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran secara teori. Ternyata, nilai yang didapatkan tidak jauh berbeda atau tidak signifikan. Terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.